Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan fillah wa akhwati fillah, Bapak Ibu-ibu serta para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita dari maghrib sampai isya akan melanjutkan kembali pembahasan rutin kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di mana kali ini kita akan mengkaji masih seputar dari kitab nikah, yaitu tentang sodak atau mahar. Di mana satu hadis kemarin sudah kita lihat dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa besar mahar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ketika itu dijawab, mahar Rasul pada istrinya itu 12,5 uqiyah. 12,5 uqiyah. Kemudian dikatakan 12,5 ini sama dengan fatilka khamsumi'a dirhamin. Itu sama dengan 500 dirham. Itulah mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah pada istri-istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kali ini kita lihat hadis dari Ibnu Abbas tentang mahar yang diberikan oleh Ali pada Fatimah. Mahar atau mas kawin yang diberikan oleh Ali pada Fatimah. Hadisnya berbunyi, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, lama tazawwaja Aliun Fatimah, ketika Ali menikahi Fatimah. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dengan alaihi wassalam. Namun ucapan alaihi wassalam tidak tepat karena itu untuk penyebutan para nabi. Jadi para nabi itu disebut setelah penyebutan nama dengan alaihi salam. Kalau dua orang menjadi alaihi wassalam. Sedangkan untuk Ali dan Fatimah tidak tepat disebut dengan alaihi wassalam. Namun Ibnu Hajar dalam teks itu memakai lafaz alaihi wassalam, tidak tepat. Kemudian ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah SAW berkata kepadanya, a'tiha syai'an, berikan kepadanya, yaitu kepada Fatimah, sedikit saja, atau diberikan sesuatu gitu kepada Fatimah. Kemudian Ali jawab ketika itu, ma indi syai'un, saya tidak punya apa-apa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya lagi, fa aina dir'uka al-hutamiyah, di mana baju besimu, yaitu disebut baju besi hutamiyah, baju besi buatan hutamiyah. Nanti ada keterangannya. Di mana baju besimu yang hutamiyah tadi? Artinya ketika Nabi SAW tanya pada Ali, Ali bilang dia tidak punya sesuatu untuk jadikan mahar. Nabi tanya, baju besi tadi boleh dijadikan mahar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, kata Imam Ibnu Hajar, dan juga An-Nasai, dan wasahhahu Al-Hakim. Imam Al-Hakim itu mensahihkannya. Abu Daud meriwayatkan ini dalam bab tentang seseorang yang mendatangi seorang wanita. Dia sudah menikahinya,
namun maharnya itu belum ditunaikan. Imam Abu Dawud itu membawakan judul bab semacam itu. Berarti tadi kisah Ali dan Fatimah, Ali itu masih belum bayar mahar. Alias apa? Utang. Ya, masih belum bayar mahar. Masih utang. Karena sini judul bab fi rajul yadkhulu bi imraati qabla ayyan kudaha syai'an. Yaitu tentang seorang yang mendatangi istrinya sebelum dia itu bayar secara tunai maharnya. Berarti di sini lagi membicarakan mahar atau mas kawin ada yang tidak tunai. Intinya tentang hal tadi diterangkan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Fatimah ini putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu Nabi SAW itu adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Ibu dari Fatimah itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Karena ingat pernikahan dengan Khadijah, Nabi SAW punya 6 anak. Ya, pernikahan dengan Khadijah, Nabi SAW punya perempuan 4, ya laki-laki 2. Berarti 6. Perempuan yang 4 itu yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum, yang keempat Fatimah. Sedangkan 2 laki-laki, yang pertama itu yang pertama itu Qasim, yang kedua Abdullah. Ibrahim itu dari hubungan Nabi SAW dengan yang lain, yaitu dengan Maria Al-Qibtiyah, seorang budak beliau. Jadi dengan Khadijah punya 6 anak. Apa saja tadi? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Terus yang laki-laki Qasim, Abdullah. Sedangkan Fatimah diingat ya, sedangkan Ibrahim itu dari budak beliau Maria Al-Qibtiyah. Kemudian wulidat fil Islam. Dia lahir si Fatimah ini dalam keadaan Islam atau pada masa Islam. Ada juga yang katakan si Fatimah itu lahir 5 tahun sebelum Nabi SAW diangkat jadi nabi. Nabi diangkat jadi nabi tahun usia berapa? 40. Berarti 5 tahun sebelum diangkat jadi nabi. Berarti usia 35. Dan saat itu orang-orang Quraisy membangun ulang Ka'bah. Ka'bah direnovasi. Dan orang-orang Quraisy ketika itu membangunnya dengan mereka memakai prinsip pokoknya yang digunakan dalam pembangunan Ka'bah ini cuma dari harta halal. Orang-orang Quraisy sudah tahu. Pokoknya ini tidak boleh dari penzoliman, tidak boleh dari kezoliman, tidak boleh dari harta riba atau harta haram lainnya. Jadi mereka sudah seleksi harta untuk bangun Ka'bah, padahal musyrik. Ya, padahal itu apa? Musyrik, kafir Quraisy. Kafir Quraisy ketika bangun Ka'bah, mereka milih harta halal. Nah, pada saat pembangunan Ka'bah tadi, nah itu tadi ceritakan di sini, Fatimah lahir. Kemudian Ali menikahi Fatimah itu pada tahun kedua setelah perang Badar. Berarti 2 tahun. Maaf, pada tahun kedua Hijriah ya, setelah perang Badar. Perang Badar tahun berapa Hijriah? Perang Badar itu ada 2 kali. Ada
perang Badar Kubro, ada perang Badar Kubro dan ada perang Badar Awal. Ya. Kalau perang Badar itu pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Tadi kan sudah disebut 2 Hijriah tadi dia nikah. Itu setelah perang Badar. Perang Badar dulu baru kemudian si Fatimah dan Ali itu nikah. Tadi perang Badar tanggal berapa? 17 Ramadan 2 Hijriah. Berarti perang Badar itu pada saat Ramadan. Ya, pada saat Ramadan perang. Nah terus faulidat lahu salasa abna wa salasa banat, dan dari Fatimah ini lahir 3 putra dan 3 putri. 3 putra dan 3 putri. Di antara putranya itu Hasan, Husain. Hasan bin Ali dan Husain bin Ali. Namun dari sisi kemuliaan lebih mulia si Hasan. Namun yang diagungkan oleh orang Syiah, yang dikultuskan sampai dikultuskan, yaitu Husain. Padahal dari sisi kemuliaan lebih mulia Hasan. Kemudian Fatimah ini meninggal dunia di Madinah pada bulan Ramadan tahun 11 Hijriah. Pada bulan Ramadan tahun 11 Hijriah. Sekitar 7 bulan setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekitar 7 bulan setelah meninggal Nabi SAW. Karena Nabi meninggal itu Rabiul Awal, itu berarti ya bulan kedua ditambah 7 ya bulan ke-9 ya Ramadan. Ini pendapat yang paling kuat dan dinukil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya Fatimah itu keluarga Nabi yang meninggal lebih dulu, bahkan sebelum istri-istri Nabi SAW yang lainnya. Setelah Nabi meninggalkan tinggalkan 9 istri, yang meninggal lebih dulu itu malah Fatimah, baru kemudian istri-istri Nabi SAW yang lainnya. Dan usianya ketika itu walaha arba'un wa ishruna sanah. Usianya masih 24 tahun. Nah tadi kita lihat, kita telusuri kalimat satu persatu dari hadis tadi. Tadi kan Rasulullah SAW katakan pada Ali, a'tiha syai'an, berilah kepada Fatimah itu syai'an. Syai'an ini pokoknya sesuatu, punya wujud. Terserah di sini sesuatu ini qalla au katsura. Terserah itu sedikit atau banyak. Berarti dari kalimat ini saja Nabi SAW kepada Ali, kita simpulkan mahar itu bisa sedikit, bisa banyak. Ya, bisa sedikit, bisa banyak. Sedikitnya bagaimana? Ya pokoknya standar kita sedikit. Banyaknya bagaimana? Oh, mahal misalnya. Dia kasih mas kawin misalnya mobil misalnya. Misal. Ya terserah orang punya kemampuan sendiri-sendiri kan. Yang jelas di sini syai'an, standar maharnya tidak dibatasi. Boleh sedikit, boleh banyak, boleh murah, boleh super mahal. Jadi terserah nanti mau berikan mahar itu bagaimana. Namun sekali lagi kalau mahar, kita itu bahas mahar, mahar itu nanti jadi miliknya si perempuan. Berarti ia jadi milik si istri, bukan jadi milik suami, dan yang menentukan harusnya adalah dia, bukan orang tua untuk menentukan maharnya tadi. Karena di sebagian tempat itu orang tua yang menentukan mahar.
Sampai maharnya super mahal dilihat dari strata sosial. Kalau lulusan S1 ya sekian, S2 ya sekian. Kalau anak putrinya ini sudah ikut haji dengan orang tuanya, maharnya sekian lagi. Kalau ini darahnya yo istimewa, bukan darah merah namun darah biru, ya super istimewa lagi maharnya. Jadi tergantung strata. Sebagian tempat seperti itu. Lalu lihat di sini. Sesudah ditanya, Ali jawab, ma indi syai'un. Saya tidak punya sesuatu pun. Bukan berarti nggak punya apa-apa. Maksudnya apa sih yang layak sih jadi mahar saya ya? Nggak mungkin Ali nggak punya kan? Apa sih yang layak gitu? Maka dia jawab, ma indi syai'un. Saya nggak punya sesuatu pun. Namun pingin nikah nggak si Ali? Ini pingin nikah nggak dia ini? Pingin. Dan ingat ini akad dulu, mahar belakangan, mahar utang. Kalau kita tuh banyak ributnya ya kalau ini ya. Sudah mikir mahar setahun, mikir biaya nikah lagi setahun. Ya. Itu sudah dapat nih, apalagi kalau belum dapat itu. Ya, kalau sudah dapat dia masih mikir kayak gitu tuh. Aduh besok nanti ini gimana ya maharnya ya. Saya kerja dulu lah. Dia mikir kumpulkan setahun untuk maharnya saja. Belum biaya nikah. Lebih mahal mana? Mahar apa biaya nikah? Hah? Biaya nikah ya, taruhlah biaya nikah. Ya kamu nikah di kota sih. Ya. Dia mikir biaya nikahnya berapa, nanti nanggungnya pesta-pestanya itu berapa, belum lagi mikir nanti ini ada sumbangan atau tidak, sumbangan ini balik modal atau tidak gitu. Itu serba ini lagi mikir-mikir gitu. Jangan-jangan orang ketutup, sudah saya undang macam-macam, ya kasih hiburannya macam-macam, nggak balik modal juga. Bisa jadi seperti itu. Kamu lihat ini Ali ini ditanya tadi kan, ini ditanya karena mahar belum dikasih di sini. Karena tadi disebut dia datangi istrinya, belum dia tunaikan tadi, ada mahar belum tunai. Maka ditanya. Ya, ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atiya syai'an?" Sudah kamu beri sesuatu? Enggak, saya enggak punya sesuatu. Namun ingat, tidak dipersulit nikah ketika itu. Insya Allah kalau ada calon mertua kayak gitu, Masya Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin jenengan sujud syukur langsung itu. Alhamdulillah. Terus sujud berulang kali mungkin itu. Kok bisa saya dapat kayak begini ya? Mau kasih apa, gak tunai gak apa-apa. Wah itu sudah luar biasa sekali itu. Sudah luar biasa sekali kalau kayak gitu terpenuhi itu. Nantilah banyak mimpi dulu lah, nggak apa-apa, mimpi aja nggak apa-apa. Mimpi kan nggak dosa. Ya mimpi nggak dosa kan? Mimpi nggak dosa. Kalau kamu mimpi macam-macam yang maksiat itu baru. Ini cuma berhayal aja gitu. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Ya tak? Mudah-mudahan kayak gitu. Namun kalau itu dari sisi laki-laki, mikirnya seperti itu. Namun sedikit dari perempuan, ya mudah-mudahan di zaman ini banyaklah yang mau menerima laki-laki itu apa adanya, nggak punya apa-apa. Dia mulai dari level 0, ya. Dia bukan mulai dari level yang sudah mapan, sudah punya kendaraan, sudah punya mobil, sudah punya rumah, gitu enggak. Sedikit yang mau menerima laki-laki mulai dari level apa tadi? 0. Namun kalau sudah dia itu kerja di perusahaan wah gitu. Perusahaan apa? Perusahaan H, nggak usah disebut. Ya. Yang perusahaan ini gitu. Ya, insya Allah saya timbang-timbang. Dia timbang-timbang itu maksudnya sudah mau menerima nih. Itu lebih keputusannya lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki datang pakai motor butut. Ya, itu baru fresh graduate, mukanya masih lusuh. Ya kayak anak kos-kosan gitulah, karena belum selesai juga kontrakannya barangkali. Ya. Belum selesai terus datang, ya
ingin melamar gitu, dia kan timbang-timbang gitu. Mungkin kalau jika ada dua pilihan datang berbarengan lamaran ini antara yang tadi lulusan baru fresh graduate dengan yang sudah kerja di perusahaan gitu, maka pasti dia akan timbang-timbang apa coba? Apa Mas kira-kira? Yang ditimbang-timbang apa? Yang sudah punya apa yang belum punya apa-apa? Yang sudah punya. Maka sedikit wanita yang mau berkorban sama-sama dari nol. Ketika sudah ada sesuatu, nah itu baru dia mau. Sama juga ketika seorang wanita lihat seorang laki-laki ini, ya ini sudah punya istri juga ini. Lihat laki-laki ini sudah ada sesuatu, baru dia mau dipoligami. Kalau belum laki-laki kere, sudah nikah, nggak punya apa-apa, nggak mungkin dia itu minta dipoligami sama laki-laki itu. Betul apa betul? Betul itu. Nanti bisa lakukan survei sendirilah, nanti coba buat gambar terus masukin Instagram gitulah, tes gitu ya. Ada laki-laki datang pakai motor butut ya, dengan motor ninja misalnya. Nah, kira-kira lamaran mana yang nanti mau diterima gitu ya. Nanti bisa ditimbang-timbang sendiri itu. Penilaian ini benar atau tidak. Enggak, coba lihat ini pelajaran dari Ali dan Fatimah, mulai dari yang biasa itu, coba lihat dari tidak punya apa-apa, makanya ditanya mahar. Ali katakan tadi apa? Ma indi syai'un, saya nggak punya apa-apa wahai Rasul. Sulit mau menerima keadaan kayak gini gitu loh. Mulai dari nol bisa hidup qanaah, bisa hidup nerimo, nggak banyak protes-protes dulu. Makan juga mungkin cuma tempe dulu, gak mesti ayam dulu, ayam nanti sebulan sekali saja. Ya. Ada mau menerima kayak gitu, wah berat sekali itu. Sedikit yang mau menerima kayak begini. Maka Mas jangan putus asa Mas. Mudah-mudahan dari sejuta wanita di Jogja, mudah-mudahan masih ada mutiara-mutiara seperti itu insya Allah. Mudah-mudahan. Namun tergantung juga dia mau sama kamu apa tidak gitu. Mudah-mudahan dari sejuta wanita yang ada, mudah-mudahan ada di situ yang ya masih punya sifat-sifat baik seperti tadi. Dan biasanya latar belakang sifat baik ini cuma ada dari orang-orang atau wanita yang sudah punya background ilmu agama. Itu baru bisa nerima itu. Ya. Dia bisa menerima keadaan. Karena dengan ilmu dia diajarkan itu. Saya walaupun strata sosial saya itu tinggi, ketika saya dengan suami saya nantinya kita itu pas-pasan, saya nggak usah banyak nuntut pada dia. Walaupun dulu mungkin saya hidup itu dengan kendaraan ini, dengan rumah super mewah, dengan kasur yang empuk gitu. Namun ketika saya nikah dengan suami saya harus menerima keadaan dia dulu dari awal. Bisa jadi dia nikah dengan wanita kaya. Ya, bisa jadi keadaan seperti itu. Nah, ini pelajaran tadi ya dari Fatimah dan Ali. Mulai dari biasa dulu. Sampai mahar pun itu belum cash. Ya, mahar belum tunai. Ya. Terus ketika itu ditanya, fa'ina dir'ul kal hutamiyah. Di mana baju besimu yang dimana engkau pakai itu untuk perang, untuk melindungimu dari senjata-senjata gitu. Nah, itu baju besi berarti yang digunakan. Dan Hutamiyah ini dinisbahkan pada qabilah Hutamah bin Maharib di lembah dari Abdul Qais. Di mana mereka itu punya kebiasaan buat baju besi. Maka disebut baju besi tadi adalah baju besi atau dir'u hutamiyah. Karena dibuat oleh qabilah hutamiyah tadi. Maka disandarkan pada nama qabilah, nama suku. Maka kesimpulannya dari hadis ini yang bisa kita petik adalah pertama, wajib menunaikan mahar. Ini mesti ada dalam pernikahan. Walaupun diingat ya, kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri
untuk rukun nikah, mahar itu tidak disebut dalam rukun. Artinya nantinya kalau mahar ini tidak ditunaikan di awal ketika akad, ya masih bisa jadi utang. Apa saja rukun nikahnya? 5. Ada 5 rukun nikah. 1, calon mempelai laki-laki. 2, calon mempelai perempuan. 3, wali si perempuan. 4, saksi. 5 baru ijab qabul. Saksi 2 orang. Rukunnya, ini rukun harus ada ketika akad berarti. Ya, harus ada ketika akad. Maka adanya saksi di situ menunjukkan nggak boleh sembunyi-sembunyi, harus ada yang saksikan. Nggak boleh cuma digelap-gelap ngojok gitu, pokoknya kita janji setia. Ini saya kasih kamu, ini mas kawin emas gitu, nggak ada yang lihat-lihat gitu, nggak ada, nggak bisa. Dan wanita butuh wali karena wanita tidak bisa menikahi dirinya sendiri, menikahkan dirinya sendiri. Perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Di sini dikatakan mahar itu wajib tadi ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ali untuk memberikan istrinya sodak, untuk memberikan istrinya mahar. Ya, istilah mahar tadi ya namanya sodak. Dan hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Hukum asal perintah sekali lagi menunjukkan wajib. Maka harus ada mahar itu tadi. Buktinya di samping kata perintah tadi, Nabi tanya lagi. Setelah tadi Ali jawab, kamu gak punya apa-apa. Nabi SAW tanya, bukankah kamu punya baju besi di loh Tomia ada? Di mana baju besi tadi? Berarti Nabi SAW ingin sarankan pada Ali, itu bisa dijadikan mahar. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya mahar tidak mesti tunai. Mahar tidak mesti tunai. Kemudian hadis ini juga menunjukkan mahar yang penting sesuatu yang disebut harta. Ada situ barang, ada situ emas, ada situ baju besi gitu. Disebut harta itu. Bahkan nantinya mahar juga bisa berupa jasa. Ya, selain berupa harta, berupa jasa. Lalu dari hadis ini juga kesimpulannya dianjurkan mahar tidak mahal-mahal. Dianjurkan mahar tidak mahal-mahal. Karena dalam hadis ini tadi seperti saya sebut, a'tiha syai'an, berikan kepadanya sesuatu saja. Sesuatu ini bisa sedikit, bisa sesuatu ini banyak. Berarti sedikit pun boleh. Dan biasanya kalau tempat kita apa? Umumnya jadi mas kawin apa? Umumnya. Rata-rata orang itu aja gitu. Apa? Seperangkat alat sholat. Sekarang itu berupa harta apa bukan itu? Laku nggak dijual? Laku. Maka kesimpulannya berarti seperangkat alat sholat bisa jadi mahar. Biasanya orang itu ada yang nggak mau dengan ini dengan alasan, wah nanti kalau saya nggak sholat tuh gimana ya? Justru ini untuk motivasi, yang belum sholat ya sholat. Itu motivasi bagi dia itu. Ada sampai berat itu, sudah diganti yang lain saja deh.
nanti saya nggak bisa tunaikan sholat gimana? Ya justru itu motivasi kamu. Sholat itu malah penting. Diingatkan dengan itu. Kasih Al-Quran, wah nanti saya nggak bisa baca Quran gimana? Justru biar kamu belajar Quran. Bisa seperti itu. Dia tambah tadi seperangkat alat sholatnya ada Al-Quran di situ, nggak masalah. Ya. Jadi adanya mas kawin atau mahar seperti itu bukan nantinya menjadikan orang itu terbebani dengan tujuan dari mas kawin tadi misalnya. Nggak jadi beban, malah jadi motivasi. Ya. Malah jadi motivasi. Mungkin ada yang kasih buku biar buku itu dibaca, ada yang kasih kitab misalnya biar kitab itu dibaca. Boleh-boleh saja. Sebagai motivasi gitu. Sehingga dia tahu ini, oh ini mahar saya ini dulu nih. Saya jaga baik-baik nih. Ini kalau buku ya berarti saya baca dong. Kalau baca ya buka plastiknya dong. Bukan dipajang saja gitu, taruh di lemari rapat-rapat saja, enggak. Layaknya buku mau dibaca. Nah sekarang hukum hadiah dari seorang laki-laki pada istrinya dan juga untuk kerabatnya. Bisa jadi hadiah ini diberikan sebelum nikah, bisa jadi nanti sesudah nikah, sesudah akad nikah. Hadisnya dari Amr bin Shu'aib an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyumam imra'atin nakahat ala sodakin aw hibain aw idatin qabla ismatin nikah fahuwa laha wa makana ba'da ismatin nikah fahuwa liman u'tiyahu wa haqqu ma ukrima ar-rajulu alaihi ibnatuhu aw ukhtuhu, rawahu Ahmadu wal arba'ah illa Tirmidzi. Kesimpulannya hadis ini sanadnya hasan. Sekali lagi kesimpulannya hadis ini sanadnya hasan. Nah di sini disebutkan wanita mana saja yang menikah, nakahat menikah, maksudnya sudah melangsungkan akad nikah. Ala sodakin, di situ tunaikan mahar. Laki-laki membayar mahar. Au hibain, hibain. Hibain itu adalah al-atiyah lil ghair au li zaujah zaidan ala mahriha. Ada pemberian lil ghair pada yang lain atau pada istrinya sebagai tambahan dari mahar. Biasanya sudah ada mas kawin, terus ada hantaran-hantaran macam-macam kan? Ya, biasa dari pihak keluarga itu bawa gitu. Nah itu namanya hiba. Hiba namanya. Au idatin. Idatin di sini dengan ainnya itu di kasrah. Yaitu maksudnya adalah ma'awada ma wa'ada bihi zauju wa illam yahdurhu. Yaitu sesuatu yang suami itu janjikan walaupun ketika itu belum hadir. Berarti dia janjikan nanti janji-janji tertentu, oh nanti saya kalau nikah nanti saya akan kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini gitu. Walaupun janji ini belum ada. Itu namanya janji-janji. Terus tadi disebutkan qabla ismatin nikah. Yang dimaksudkan qabla ismatin nikah adalah sebelum akad nikah. Maka dikatakan kalau ini ada berupa mahar tadi ya, mahar sodak, ada hiba. Hiba itu tadi apa? Hadiah, mahar tambahan ya, hadiah, dan itu lebih dari mahar tadi, di luar mahar. Terus ada idah, yaitu janji-janji. Maka dikatakan di sini fahuwalaha, itu milik si perempuan. Berarti maharnya milik si perempuan, tambahan dari mahar tadi juga milik si
perempuan, janji-janji yang ada juga milik si perempuan. Karena itu hadiah untuk dia sebelum akad. Kemudian disebutkan wa makana ba'da ismatin nikah. Jika itu setelah akad nikah fahuwa liman u'tiyahu. Maka hadiah itu milik yang diberi. Berarti kalau dia nanti berikan untuk bapak mertua, berarti jadi milik bapak mertuanya. Kalau itu diberikan kepada ibu mertua setelah akad nikah, berarti jadi milik ibu mertuanya. Kalau itu diberikan kepada saudara dari istrinya, iparnya, berarti itu jadi milik iparnya. Bahwa liman u'tiyahu, yang paling layak diberi pemberian itu adalah selanjutnya dikatakan putrinya atau saudara perempuannya. Tadi dikatakan wa haqqu ma ukrima ar-rajul alaihi ibnatuhu au ukhtuhu. Yang lebih layak diberi pemberian tadi itu adalah putrinya atau saudara perempuannya. Nah, sekarang faedah yang bisa diambil. Ya, yang bisa diambil satu, hadis ini jadi dalil bahwa perempuan lebih berhak memperoleh mahar atau hadiah-hadiah atau pemberian sebelum akad nikah. Ingat ya, kalau itu sebelum akad nikah berarti untuk istrinya. Di sini dikatakan walau sumya bi ismi ghairiha min aqaribiha. Atau ini bisa jadi dinamakan dengan nama lain ya, dari anggota-anggota kerabatnya. Karena memang tadi hadiah-hadiah ini diberikan untuk maksud menunggu akad nikah. Ya, untuk maksud menunggu akad nikah, maka tujuannya untuk itu. Berarti perempuan ini lebih berhak karena dia yang melaksanakan nikah nantinya. Kemudian faedah yang lainnya, jika ada yang diberi, yaitu jika ada hadiah yang diberi setelah akad nikah, diberikan kepada kerabat yang lain, seperti bapak mertua, seperti kepada ipar, laki-laki beri dari ipar, yaitu dari saudara istrinya, maka hadiah itu untuk orang yang diberi tadi tidak lagi jadi milik istri. Nah, itu sesuai pembahasan hadis tadi. Kemudian faedah lagi yang lainnya, kata Syekh Abdullah Fauzan, hadis ini jadi dalil hendaklah menjalin hubungan yang baik dengan kerabat-kerabat istri. Jadi jangan laki-laki cuma mikir orang tuanya saja. Ya, biasanya laki-laki dia memang punya bakti pada orang tua gitu. Namun dia ingat juga, dia bawa anak perempuan orang gitu, dia ambil. Maka tentu si perempuan ini tinggalkan keluarganya tadi, tinggalkan bapaknya, tinggalkan ibunya gitu. Siapa lagi yang memperhatikan selain dari menantunya di sini? Maka hendaklah menantu juga memperhatikan ya tadi keluarga dari istrinya. Jadi si suami memperhatikan keluarga dari istrinya, dibantu, dikasih hadiah, ada yang butuh bantuannya dibantu, seterusnya. Baik, kita lanjut tanya jawab. Bolehkah menggunakan kunyah Abul Qasim? Tadi karena Qasim itu putra Nabi SAW ya.
Sini ada fatwa dari Syekh Muhammad Shalal Munajjid tentang pertanyaan tersebut. Beliau jawab, bernama dengan Qasim juga Muhammad atau berkunyah dengan Abul Qasim atau Abu Isa dan selainnya, ini termasuk bernama dan berkunyah yang boleh. Dan ini dibolehkan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terlarang itu dulu menggabungkan antara nama Muhammad dengan Abul Qasim. Dua-duanya nggak boleh. Namun setelah Nabi SAW itu wafat, ya meninggal dunia, dibolehkan hal itu. Wallahu a'lam. Bagaimana mengganti atau membayar utang puasa bagi wanita hamil atau menyusui? Apakah dengan bayar fidyah atau berpuasa ketika setelah selesai masa menyusui? Saran saya tetap berpuasa setelah selesai masa menyusui. Berpuasa setelah selesai masa menyusui. Itu lebih aman. Ini ada persisian kuat. Ada yang milih fidyah saja, ada yang milih qadha saja. Namun kebanyakan ulama memilih qadha. Dan dari sisi ibu hamil menyusui sebenarnya bukan orang yang secara permanen tidak bisa puasa terus. Karena setelah dia menyusui dia masih kuat puasa. Atau meskipun dia menyusui pun ada yang kuat puasa juga. Dan ini akan membuat wanita tidak bermudah-mudahan langsung pilih fidyah. Ya, fidyah ini ada nantinya kalau dia sudah berat untuk menunaikan qada puasa karena saking banyaknya utang puasanya dikarenakan hamil menyusui. Dan itu baru nanti dia ganti dengan fidyah. Namun kalau masih muda, apalagi rencana untuk punya anak lagi 5 tahun lagi misalnya, masih banyak waktu untuk bayar qada puasa tadi. Ilmu yang bermanfaat yang dapat menjadi amal jariyah apakah juga mencakup ilmu dunia yang diajarkan? Kalau dimanfaatkan dan itu ilmu yang baik dan punya manfaat yang banyak, bisa termasuk dengan ilmu yang tujuannya amal jariyah. Wallahu a'lam. Apa ada jeda setelah imam baca waladhdallin untuk memulai baca ayat atau surat? Kalau ada jeda, idealnya berapa lama? Kalau maksudnya setelah amin, sebagian itu tidak beri kesempatan kepada jamaah untuk baca surat Al-Fatihah. Sebagian lagi ulama masih memberikan saktah, yaitu diam sebentar supaya jamaah bisa baca Al-Fatihah. Yang amannya adalah kasih jeda sebentar karena ada yang masih punya keyakinan untuk membaca Al-Fatihah dalam setiap sholat walaupun itu sholat jahriyah. Dalam satu jamaah ada orang bacaannya lebih baik namun oleh takmir tidak pernah diberi kesempatan menjadi imam. Ini tergantung keputusan takmir ya, ini nggak bisa dipaksa-paksa kayak begitu. Harus dengan keputusan bersama. Orang yang meninggal tapi tidak pernah sholat, apakah perlu disolatkan? Tetap disolatkan karena dihukumi secara lahiriah. Saya punya kos-kosan ada 3 kamar. 1 kamar disewa. Apa ini? 1 kamar disewa 4 juta. Jadi 4 juta kali 3 kamar jadi 12 juta rupiah per tahun. Berapakah saya harus membayar zakat? Pakai dulu uang tadi selama setahun ini, ibu boleh pakai, bapak boleh pakai untuk normalnya ngurus untuk kepentingan kos, untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Karena zakat itu di luar dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok pakai dulu. Nanti di akhir tahun sisa berapa dari kos-kosan ini ditambah dengan, kan punya penghasilan lain bukan dari ini aja kan? Nah maka bisa ditambah dari yang lainnya juga, dikalikan 2,5% total semua yang sisa aja. Seperti itu caranya. Apa hukum memakai parfum alkohol ketika sholat? Besok kalau ada waktu, saya bahas besok. Pas saya bahas di Masjid Agung Sleman, saya lagi bahas tentang khamar dan alkohol. Biar nanti paham itu. Nanti pada asar jam 4 sampai jam 5 sore di Masjid Agung Sleman insyaallah. Jadi buku harta haram muamalat kontemporer karya Ustadz Irwandi. Apakah membaca surat setelah membaca Al-Fatihah di dalam sholat harus diawali dengan baca bismillah? Kalau itu awal surat dan punya keyakinan dari pendapat Syafi'iyah baca bismillah, maka dia baca bismillah ketika itu.
Ustaz, saya baru saja menikah dengan seorang ustazah atau pengajar pondok salaf. Dia dulu santri dari SD sampai jadi pengajar. Sedangkan saya hanya seorang laki-laki umum yang fakir ilmu. Kerjaan saya juga seorang teknik sipil. Suatu ketika malam pertama kebiasaan dia di pondok diaplikasikan di rumah. Bangun malam, qiyamul lail, zikir, sholat subuh, hafalan, halaqah dari jam 3 pagi sampai jam 10 siang. Saya kaget dan belum terbiasa. Hari-hari selanjutnya juga seperti itu. Mulai sebelum tidur, pertanyaannya, bagaimana menegur istri kalau saya belum mampu serajin itu? Apalagi besok Ramadan saya disuruh ikut daurah kitab berbahasa Arab di pondoknya selama 2 hari full. Padahal saya belum bisa baca kitab bahasa Arab. Resikomu dapat seorang seperti itu. Banyak-banyak sabar ya di rumah ya Pak. Saya nggak bisa kata apa-apa. Itu aja, saya suruh sabar aja ya. Mudah-mudahan termotivasi dengan istri seperti itu. Ana mau nanya, apakah benar Ali bin Abi Thalib suka menceraikan istrinya yang sudah dia tidak suka lagi? Wallahu a'lam. Kasus perceraian para sahabat saya belum pelajari. Apalagi kasus perceraian Ali bin Abi Thalib. Kalau itu gosip dan itu nggak benar, itu fitnah Ali, itu luar biasa berarti. Karena dia masuk khulafaur rasyidin. Orang yang sudah recommended itu oleh Nabi SAW sudah rekomendasikan dia itu. Apalagi ditambah lagi itu adalah menikah dengan Fatimah. Ditambah lagi dia khulafaur rasyidin. Timbang-timbang baik-baik, kalau ada isu-isu kayak gini jangan terima mentah-mentah. Langsung husnuzon saja. Ini berita nggak benar nih. Gitu dulu. Kalau ada kenyataan saja, kalau ada terus beritanya itu benar, valid, sahih, riwayatnya sahih, itu baru dipercaya. Kalau tidak, diamkan saja. Asalnya sahabat itu tidak diberi komentar negatif. Karena seluruh sahabat itu udul, adil. Sahabat tidak boleh diberi komentar negatif, harus diberi komentar baik-baik saja. Tentang mereka punya konflik ini dengan si A, dengan si B gitu. Itu masalah lain. Namun penilaian kita awal pada sahabat adalah memberi penilaian positif. Itu diajarkan prinsip akidah seperti itu. Wallahu alam. Untuk kajian Senin depan seperti biasa ada. Nanti yang Sabtu bagi warga Godean yang dekat dengan sini juga bisa hadir kajian Sabtu pagi di Masjid Al-Aman jam 6 sampai jam 7 besok. Kajian rutin Sabtu seperti biasa, Sabtu Kliwon, Sabtu Legi. Lalu malamnya dekat dengan sini ada kajian di Masjid Agung Bantul. Ya, malam Ahad besok pembahasannya tentang Dajjal, fitnah akhir zaman. Itu ada pembagian buku gratis. Ba'da sholat maghrib. Langsung sampai jam 8 insya Allah. Itu nanti dibagi buku gratis, buku Dajjal tadi seperti yang ada di internet yang saya sebar. Yang belum dapat bisa download juga di website rumaisa.com. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah beri kita taufik dan hidayah. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.